يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian untuk mengingatkan yang kedua, karena majelis kita adalah majelis hadis, setiap disampaikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa wajibnya? Atau paling tidak apa sunnahnya? Apa? Bersolawat sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Tapi ketika mendengar nama Nabi Muhammad, jawablah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jika dari majelis ini kita tidak punya faedah kecuali salawat saja, itu cukup. Itu adalah faedah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku tidak mau bersolawat kepadaku. Dari hadis ini terdapat pelajaran, orang yang tidak mau bersolawat dinamakan orang apa? Bakhil. Orang yang pelit, kikir, bahkan didoakan laknat oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril mendoakan laknat orang yang tidak mau bersolawat. Maka majlis ahlul hadis, majlis solawat, Allahu Akbar. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaika fa'ab'adahu Allah faqul amin." Faqultu amin. Wahai Muhammad, siapa yang disebut namamu tidak mau bersalawat kepadamu, semoga Allah melaknat dia. Didoakan laknat, tidak main-main. Didoakan laknat oleh malaikat Jibril. Katakan amin, aku pun mengatakan amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khati'as salata alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa tidak bersolawat kepadaku, dia akan nyasar jalannya menuju surga. Maka demikian, ahlul hadis adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai membaca hadis arba'in. Hadis arba'in nomor 1. Bab ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang pertanyaan, siapa namanya Abu Hurairah? Siapa? Monggo Pak Yanto. Monggo tadi belakang Bang Jainuri. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pertanyaan berikutnya, berapakah hadisnya Abu Hurairah? Ngacung dapat hadiah kitab, lumayan kan? Silakan. 5.000. Terus statusnya dari mana? 5.200.
Iya Pak Budi, saya kurangi 100 Pak Budi. 5.374. Monggo silahkan. Lumayan dapat hadiah kitab. Kita baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mutawatir. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya manhaj salaf dasarnya adalah menyampaikan hadis yang sahih. Ciri khusus ahlus sunnah, ciri khusus manhaj salaf di dalam berdakwah, di dalam berakidah, di dalam beramal, tidak mau hadis yang lemah. Pedoman mereka hadisnya adalah hadis yang sahih. Karena apa? Karena hadis yang lemah jika diamalkan, hadis maudhu jika diamalkan atau didakwakan, ancamannya pada hadis ini diancam apa? Siksa neraka. Maka hadis yang pertama di dalam bab akidah, di dalam masalah manhaj, terdapat pelajaran prinsip dasar manhaj salaf. Mereka beramal dan mereka berdakwah menyampaikan hadis yang sahih, tidak mau menyampaikan hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, terdapat pelajaran peringatan atau hati-hati dari hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Hadis yang lemah dan hadis yang palsu tidak bisa dijadikan hujjah di dalam beramal. Hadis lemah apalagi hadis palsu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil di dalam beramal dan juga berdakwah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, terdapat pelajaran al-hadithul maudhu. Al-hadithul maudhu sababu intisyaril bid'ah wad dhalalah. Hadis palsu, hadis palsu sebab utama tersebarnya bid'ah dan tersebarnya kesesatan. Jadi dinamakan sesat. Mereka punya hujjah, tetapi hujjahnya hadisnya hadis lemah atau hadis palsu. Jadi hadis palsu atau hadis lemah sebab tersebarnya, sebab utama tersebarnya kesesatan dan juga amalan-amalan yang bid'ah. Dengan demikian, siapa yang beramal dasarnya hadis palsu, maka amalnya jadi apa? Dhalalah, bid'ah. Karena
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran menyebarkan hadis palsu. Menyebarkan hadis palsu termasuk dosa besar. Menyebarkan hadis palsu termasuk dosa besar. Jadi menyebarkan hadis palsu dengan sengaja termasuk dosa besar. Ditambahi, apabila dengan sengaja merusak Islam, maka itu adalah kekufuran. Jadi menyebarkan hadis palsu apabila niatnya sengaja supaya merusak Islam, maka itu adalah kekufuran. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu ashabil hadis, keutamaan ahlul hadis. Mereka berjuang, mereka hidupnya dihabiskan untuk membela hadis, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar mana hadis yang sahih untuk disampaikan. Belajar mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu, supaya diingatkan kepada umat Islam, hati-hati, hadis ini adalah hadis palsu. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan ashabul hadis. Mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya, bahkan menghabiskan umurnya untuk membela sunnah, membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan di dalam perjalanannya memperjuangkan hadis kehabisan bekal sehingga 3 hari makan rumput. Imam Bukhari rahimahullah umurnya dihabiskan untuk menghafal hadis, untuk menulis hadis. Ketika beliau menghadiri majelisnya Adam ibnu Abi Iyas Al-Asqalani kehabisan bekal sampai makan rumput 3 hari. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada umat, ini hadis yang sahih, amalkan. Ini hadis yang dhaif, yang palsu, tinggalkan. Demikian ulama-ulama ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang mulia, sehingga nama mereka menyatu dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Al-Imam Bukhari, disebutkan nama Al-Imam Muslim. Allahu Akbar. Mereka adalah orang yang paling mulia karena mereka yang mereka perjuangkan bukan nama mereka. Yang mereka perjuangkan bukan kelompok mereka, bukan madhab mereka, tapi yang mereka perjuangkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu ta'allumi al-ahadits as-sahihah. Wajib belajar hadis yang sahih. Gimana kalau orang itu tidak faham hadis mana yang palsu, mana yang lemah? Caranya gampang, belajarlah hadis yang sahih. Bacalah Sahih Bukhari, bacalah Sahih Muslim, bacalah kitab-kitab para ulama. Sehingga kalau sudah terbiasa mendengar hadis yang sahih, ketika ada hadis yang palsu, ini kok enggak ada di dalam kitab Sahih Bukhari, kok tidak ada di dalam Sahih Muslim. Demikian Al-Imam Malik rahimahullah, ketika disampaikan kepada Imam Malik muncul ahlul bidah di Irak, muncul ahlul bidah di Irak, maka Imam Malik menulis kitab Muwatta yang di situ isinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak membantah langsung,
tapi mengajarkan kalau umat Islam faham hadis yang sahih, maka ketika mendengarkan hadis yang lemah, mereka akan tahu. Masalahnya sekarang, mana yang disebarkan hadis yang sahih itu mana? Mimpi kita. Kita bahkan mimpi di tengah-tengah majelis taklim. Di mana perjuangkan menyebarkan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya ini 23 tahun. Allahu Akbar. Umur kita habis. Karena apa? Karena cari terkenal. Cari majelis taklimnya yang diunjuk, yang ditinggikan. Tidak membela hadis. Tidak membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menangisi diri kita. Kita nanti dipertanggungjawabkan nanti. Majelis taklim dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Apakah benar-benar karena Allah atau karena persaingan nama, persaingan duniawi wal iyadu billah. Sehingga mana Sahih Bukhari yang dihatamkan? Sahih Muslim mana yang diajarkan? Berat membaca Sahih Bukhari, berat. Apakah seperti itu mentalnya ahlul hadis? Apakah seperti itu mentalnya orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari hadis ini terdapat pelajaran wajib mempelajari hadis-hadis yang sahih. Wajib mengajarkannya kepada masyarakat, mengajak masyarakat supaya cinta hadis, sehingga mereka di rumah membaca hadis. Karena Allah Ta'ala berfirman demikian, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacalah di rumah-rumah kalian Al-Quran dan bacalah Al-Hikmah. Apa artinya Al-Hikmah? Hadis. Al-Hikmah artinya sunnatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam.